Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan, Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur dan Bunda Muslimah rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Terampuni dosa-dosa di sini adalah hakullah atau hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan apabila terjadi kekhilafan antar sesama manusia, maka akan terampuni apabila mereka saling memaafkan, saling ridho-meridhoi. Oleh sebab itu, mari kita buang sifat sombong kita, egois kita, untuk senantiasa membuka pintu maaf dan memohon maaf jika khilaf. Dan seyogyanya kita melakukan hal itu secara langsung ketika kita masih hidup di dunia. Di dalam kitab Syarhul Hikam dijelaskan bahwa ahli waris tidak berhak untuk memberi maaf jika kesalahan dilakukan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, karena di akhirat nanti tidak ada perbuatan saling maaf-memaafkan seperti sekarang ini di dunia kita lakukan. Lantas, bagaimana cara agar dapat menebus dosa terhadap si mayit? Yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak amal ibadah, karena di akhirat nanti mereka yang pernah kita aniaya akan menuntut dan meminta keadilan di hadapan Allah, sehingga amal ibadah kita akan diberikan kepada mereka. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan se-Jawa Timur dan Bunda Muslimah rahimakumullah, nuansa permaafan tidak hanya saat hari raya seperti sekarang ini. Kita pasti membayangkan saat-saat begitu indahnya kebersamaan, berkumpul dengan sanak saudara. Kita cium tangan kedua orang tua kita dengan rasa haru. Kita meminta maaf atas salah dan khilaf kita. Begitulah tuntunan baginda Rasulullah SAW agar kita selalu berbakti kepada orang tua, menghormati mereka, dan mengingat jerih payah mereka. Demikian tinggi derajat kedua orang tua kita, sehingga berbuat baik terhadap kedua orang tua adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makna Idul Fitri adalah kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan, diawali dengan saling memaafkan, bersedia berkunjung dan bersilaturahim, mempererat dan menyambung kembali orang-orang yang terputus dengan kita. Sebagaimana hadis sahih Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditunda ajalnya atau dipanjangkan usianya, maka hendaknya menyambung hubungan familinya. Rasulullah SAW diutus untuk menebar kasih sayang ke semesta alam. Sifat kasih sayangnya ini membuatnya mudah untuk memaafkan setiap jengkal kesalahan orang lain, baik yang disengaja ataupun tidak. Berkaitan sifat kasih sayang Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Menafsiri ayat di atas, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan Rasulullah SAW diutus untuk menebar kasih sayang, tidak saja dalam persoalan agama, tapi juga dalam urusan moral sosial. Dalam persoalan agama, Rasulullah diutus di tengah orang-orang kafir yang sedang berada dalam kebodohan dan kesesatan menyembah berhala. Saking kuatnya sifat rahmat Nabi, sampai-sampai dengan sebab kehadirannya membuat siksa orang-orang yang berbuat dosa tidak langsung kontan di dunia, tapi ditunda sampai hari kiamat dan menerima balasannya di akhirat. Begitu sifat pemaaf Nabi menjadi bagian sifat manusia, maka dia tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain yang berbuat salah karena ketidaktahuannya. Sebagai umat yang mengaku penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, masihkah kita tidak meniru sifat pemaafnya? Oleh karena itu,
Marilah kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama tertutup. Kita buka hati suci kita, pikiran jernih kita. Kita singkirkan kotoran jiwa kita, yaitu rasa dendam, benci, dan permusuhan di antara sesama saudara dan umat beragama. Mudah-mudahan kita senantiasa tercatat dan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika batu mulia dibungkus map, tidak akan berkurang harga dan rupanya. Tidaklah akan berkurang kebaikan karena pemaaf, justru menunjukkan akhlak yang mulia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin wal makbulin. Kullun amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.